Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa kabar Anda? Saya percaya kita senantiasa dalam perlindungan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming Gereja Kristen Kemah Daud and Kristo Samarinda. Tidak lupa kami segenap keluarga besar GKKDN Kristo Samarinda mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming kami. Adapun beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, pastikan kita mengambil posisi yang terbaik, tidak sambil makan dan tidak sambil berbaring. Yang kedua, biarlah kita tetap dalam pujian dan penyembahan selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, pastikan kita mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Yang keempat, biarlah kita mengambil waktu berdoa dan bersyukur pada saat ibadah selesai. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming kita pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, pagi hari ini kita bersyukur sekali lagi Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah raya kita, walaupun lewat online, kita tetap bersyukur ya. Kali ini saya, biasanya kan WL yang menyapa ya, kali ini saya minta jemaat yang menyapa. Oh, terlebih dahulu ini. Saya mau lihat keluarga Bapak Gembala, Pak Elison. Di mana ya? Yeay, halo Jainer, halo Pak Elison. Bapak Ibu, saya mau Bapak dan Ibu menyapa dulu dong anggota jemaat yang bergabung pagi ini. Silakan. Halo semua. Halo Kang. Hai Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Baik, sekarang dari Komsel Tanah Merah ada nggak? Komsel Tanah Merah. Tanah Merah. Mana ini Tanah Merah? Yeay. Berapa orang bergabung di situ? Ada 3 orang. Yang lain masih nyusul. Oke. Kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Komsel Lobua. Amin. Lobua. Komsel Lobua. Mana? Hai. Berapa orang berkumpul di situ? Haleluya. Berapa? Ada 4 orang. Ada 5. Ada anak sekolah minggu Yelsi. Ayo kita sama-sama ya menyembah Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Ya, jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita menghampiri Bapa kita. Kita bersyukur beberapa minggu ini kita belajar bagaimana kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Kita ada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sejak semula. Kita juga yakin Dia Allah yang setia, Dia akan menyelesaikannya di dalam kita. Dia Allah yang akan memfasilitasi kita. Ayo kita datang kepada Tuhan.
dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku.
bekerja di dalam kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Sekalipun kondisi terus berubah Tuhan, kami tetap melihat-Mu, kami tetap menikmati-Mu, merasakan-Mu. Yesus, kami tak pernah berubah. Kami kembalikan ucapan syukur kami. Kami menyembah Engkau, Allah yang bertakhta, Allah yang memerintah, Allah yang adalah sumber segala sesuatu, sumber kemenangan kami, sumber pembebasan kami. Ya Allah yang adalah penopang kami, Allah yang adalah pembimbing penasehat kami. Tak pernah kami lihat Engkau meninggalkan kami, melupakan kami, menyia-nyiakan kami. Tak pernah kami lihat. Oh Tuhan, kami kembalikan ucapan syukur kami Tuhan. Sembah kami bagi Engkau Allahku, sebab Engkau layak, sangat layak Tuhan. Terima pujian, terima yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bawa hati yang menyembah kepada Dia. Sebab Dia layak, hanya Dia yang layak. Bagi Dia yang bertakhta dan anak katakan, bagi Dia yang bertakhta, bagi Dia yang bertakhta dan anak domba, segala puji
bersukacita karena Allah kami. Kami mau lebih lagi memberi hidup kami bagi Engkau, Allah pemilik kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ayo saya ajak kita berdiri yuk. Kita berdiri, kita mau berdangdut ria untuk Allah kita. Kita mau bersukacita karena Dia Allah yang ada di pihak kita. Amin. Yes. Ayo musik, tarik. Ayo jangan malu-malu, kita menari bagi Allah kita. Tapi Engkau kan tetap tertawa. Yeay, ayo menari buat Allah kita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Sebab Engkau disayang Allah. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Kita bersuka dalam Allah kita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa.
tetap tertawa. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita yang dibawakan oleh hambanya. Silakan kepada Bapak Pendeta Simon. Haleluya. Mari kita berdoa, bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari. Bapa yang baik, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kalau kami bisa hidup sampai hari ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Bapa. Sekalipun selama beberapa waktu ini kami harus beribadah lewat online, live streaming, lewat Zoom Tuhan, tapi kami bersyukur kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kebenaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini di kesempatan yang mau berdoa Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, Kau kuatkan kami, Kau teguhkan kami di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini Tuhan. Biar kami tetap berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Allah yang hidup dan berkuasa, bukan dikuasai, bukan diperintah oleh keadaan. Apa berdoa biar firman-Mu yang disampaikan menjadi rema bagi kami Tuhan, membangkitkan kami, menguatkan kami Tuhan hari ini Tuhan. Karena kami percaya kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami adalah anak-anak raja, kami memerintah, bukan kami diperintah, di dalam nama Yesus. Apa berdoa biar setiap orang yang mendengar firman Tuhan pakai roh mereka dibangkitkan, dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu yang melayani, dan juga buat kami semua yang mendengar, baik yang ada di sekretariat maupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, saya buka masker dulu ya. Iya, Shalom. Iya, selamat pagi buat yang ada di sekretariat dan juga buat yang mengikuti live streaming Zoom yang ada di rumah. Pak Elison, apa kabar? Biar tetap sehat, kuat Pak, supaya bisa melayani Tuhan, jadi berkat lagi buat jemaat GKPB. Dipakai Tuhan terus untuk melaksanakan maksud-maksud Tuhan, rencana Tuhan atas kota kita Samarinda. Amin. Oke, buat semua jemaat Tuhan, saya berharap kita semua pagi hari ini sehat dan kuat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya, pagi hari ini ada satu tema yang sangat menarik bagi saya, dan saya ingin share buat kita semua pagi hari ini, yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 5. Kita akan belajar ya bersama-sama satu ayat firman Tuhan saja di dalam Roma pasal 5. Kita akan lihat ayatnya yang ke-17. Saya secara pribadi sangat diberkati dengan kebenaran ini, dan saya ingin supaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang sedang mengikuti lewat live streaming atau Zoom di rumah, kita semua ada diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, saya bacakan buat kita Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saya ulang sekali lagi. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu hidup dan berkuasa karena Yesus Kristus. Amin. Oke, coba kita renungkan kalimat yang singkat ini, hidup dan berkuasa. Saudara suka dengan kata-kata ini?
Amin. Hidup dan berkuasa. Iya. Dan Tuhan mau itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan yang hidup dan berkuasa. Bukan saja kita ada di dalam kerajaan rohani, kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus sesudah kita diselamatkan, tetapi kita tidak berkuasa, saudaraku. Jadi harus hidup di dalam kerajaan rohani dan harus apa? Berkuasa. Wow, kata-kata ini dahsyat bagi pribadi saya, saudara. Coba masukkan itu dalam roh saudara, dalam pikiran saudara, hidup dan berkuasa. Wow, amin. Hidup dan berkuasa. Biar itu masuk di dalam roh saudara. Tangkap itu baik-baik sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan tadi, hidup dan berkuasa. Jadi di dalam ayat ini saya melihat ada satu gambaran yang sangat menarik tentang kehidupan kita sebagai orang percaya yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam satu ayat tadi. Jadi ini gambarannya menarik tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu bahwa kita akan hidup dan berkuasa karena Yesus Kristus. Dan saya percaya ini merupakan sebuah janji Tuhan yang luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Amin saudara, bahwa kita akan hidup dan berkuasa karena siapa? Karena Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Oke. Nah, saudara, ketika Paulus berbicara tentang hidup dan berkuasa, saudara, dia tidak berbicara tentang satu kerajaan atau kekuasaan yang konstitusional, seorang raja yang memerintah, tetapi di dalamnya ada perdana menteri, ada eksekutifnya, ada legislatifnya dan sebagainya, seperti kerajaan-kerajaan zaman sekarang ya. Jadi raja itu hanya lambangnya, tidak mutlak seperti pada zaman dulu. Pada zaman dulu kekuasaan itu sepenuhnya ada pada tangan siapa? Raja. Kalau raja bilang apa, semua harus ikut. Nah, raja zaman sekarang ini cuma lambang doang. Karena ada perdana menteri, ada yang melakukan apa? Seperti eksekutif, mereka yang melaksanakan hal-hal dalam pemerintahan, ada legislatif dan sebagainya. Tetapi raja pada zaman dulu tuh kuasanya mutlak. Nah, saudara, bersyukur kalau di dalam sebuah kerajaan itu rajanya baik, maka amanlah rakyatnya. Oke? Tetapi kalau rajanya lalim, seorang tiran, maka celakalah rakyatnya, saudaraku. Pasti diperas habis-habisan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika Paulus berbicara tentang kekuasaan hidup dan berkuasa, dia tidak berbicara tentang kekuasaan atau pemerintahan kerajaan secara konstitusional, tetapi di sini dia berbicara tentang kerajaan rohani. Amin, saudara. Jadi maksud Paulus, kita hidup dan berkuasa di dalam sebuah apa? Kerajaan rohani, sekalipun kita masih ada di dunia ini. Amin, saudara. Amin. Oke. Jadi Paulus berbicara tentang pemerintahan secara rohani, kekuasaan rohani selama kita masih hidup di dunia. Jadi jangan kita bayangkan dulu kerajaan 1000 tahun nanti ya. Kita memerintah bersama dengan Yesus, itu cerita lain. Yang maksud Rasul Paulus sekarang ini, amin saudara, saat ini di mana saudara hidup, kita harus menjadi anak Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Sekali lagi saya tekankan ini kepada saudara, karena firman ini bagi saya, wah, jadi rema yang luar biasa saudara. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah saudara sedang hidup dan berkuasa? Apakah saudara sedang memerintah atau sedang diperintah? Apa saudara sedang menguasai atau sedang dikuasai? Saudara perhatikan, hari ini, saat ini, apakah karena corona kita dikuasai atau sebaliknya kita yang menguasai keadaan? Nah, saudara perhatikan, sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi hari-hari ini, saya mau katakan, firman Tuhan berkata kita harus hidup dan berkuasa, saudara. Bukan keadaan, amin saudara, yang menguasai, yang memerintah hidup kita, tetapi kitalah yang memerintah, kitalah yang menguasai, saudaraku. Itu yang benar, saudara. Kalau saudara tinggal dalam kerajaan rohani. Tetapi kalau saudara diperintah oleh keadaan, saya curiga, apakah saudara sedang ada di dalam kerajaan Yesus Kristus, ataukah di luar itu, saudaraku? Jadi yang benar sebagai anak Tuhan, kita ini anak raja, bahkan firman Tuhan bilang kita adalah raja-raja, saudara, dalam tanda petik, amin saudaraku. Nah, hidup kita itu memerintah dan berkuasa, saudaraku. Ini luar biasa.
bagi saya pagi hari. Nah, perhatikan saudara. Saudara lihat, hari-hari ini kalau saya perhatikan ada banyak anak-anak Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, sudah ikut Tuhan, bertahun-tahun lamanya melayani Tuhan, berlimpah-limpah. Banyak yang tidak menikmati keadaan seperti ini, saudaraku. Dan seharusnya kita menikmatinya di dalam hidup kita. Nah, mungkin kita bertanya saudara, mengapa ada sebagian orang yang menikmati kekayaan rohani yang berlimpah-limpah, sedangkan yang lain miskin secara rohani, kurang secara rohani, bahkan kerdil secara rohani. Lalu kita perhatikan, mengapa ada sebagian orang percaya yang bertumbuh kuat, berakar kuat di dalam Tuhan. Tetapi ada sebagian orang percaya yang begitu lemah di dalam imannya, saudaraku. Mereka hanya sebagai Kristen yang tumbuh di permukaan. Ketika masalah datang, tumbang semua, saudaraku. Apa itu yang sedang kita alami hari ini? Saya berharap jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya seperti itu. Ada yang menikmati secara berlimpah-limpah kekayaan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Tetapi yang lain miskin, kurang, bahkan kerdil secara rohani. Ada yang bertumbuh kuat, berakar kuat di dalam Tuhan. Tetapi yang lain begitu lemah di dalam kekristenannya, saudaraku. Ada yang menjadi pembunuh-pembunuh raksasa seperti Goliat. Amin, saudara? Amin. Tetapi ada orang Kristen yang gak disinggung sedikit aja sudah kalah, saudaraku. Betul enggak, saudara? Ya, Daud itu kecil, saudara, tapi jangan main-main. Dia bisa tumbangkan raksasa Goliat yang begitu besar karena dia tahu siapa yang ada di dalam dirinya. Amin, saudaraku. Kita harus tahu sebetulnya siapa yang ada di dalam diri kita. Kita harus tahu sebetulnya kita sedang memerintah bersama-sama dengan siapa. Amin, saudara. Jadi saya percaya kita ini sebetulnya adalah pembunuh raksasa juga. Amin, saudara. Bukan cuma Goliat doang, saudara. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa potensi itu ada di dalam kita. Amin, saudara. Ya, kadang-kadang dijelekin orang sedikit sudah tersinggung. Betul enggak, saudara? Karena gosip tersinggung, marah, sakit hati dan sebagainya. Masa anak raja kayak begitu, saudara? Apakah saudara sedang tinggal dalam kerajaan rohani? Saya berharap jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, ada yang menjadi penerima yang berkelimpahan secara rohani dan menjadi penyalur yang berkelimpahan secara rohani. Amin, saudara. Saya mau tanya saudara, mau nggak jadi penerima yang berkelimpahan? Amin. Di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus itu tersedia bagi kita. Dan Tuhan mau kita menjadi penyalur yang berkelimpahan bagi orang lain juga. Kalau saudara miskin rohani, saudara kurang secara rohani, apa yang saudara bisa bagikan kepada orang lain? Amin, saudara. Tetapi kita hidup di dalam kelimpahan rohani. Jadilah penerima yang berkelimpahan dan penyalur yang berkelimpahan bagi orang lain. Sehingga nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Ada yang hanya menyicipi sedikit saja, saudara, dikit sekali. Dari kasih karunia yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Amin, saudara. Saya bersyukur kalau saudara menerima dengan berkelimpahan hari ini. Amin, saudaraku. Dan jadilah penyalur yang berkelimpahan. Bukan hanya cicipi sedikit, saudaraku. Kalau cuma nyicipin aja, aduh, sayang, saudara. Padahal bukankah kerajaan Tuhan kita Yesus itu kerajaan yang kaya? Amin, saudaraku. Berlimpah-limpah di dalam kerajaan Bapa kita. Kenapa kita harus mencicipi sedikit? Kenapa kita tidak harus menerima dengan berkelimpahan, saudaraku? Nanti kita lihat sama-sama, saudara. Saya begitu tertantang, saudara, dengan kebenaran ini. Dan saya kepingin saudara betul-betul di hari-hari terakhir ini, saudara hidup dan berkuasa. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana supaya kita menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup dan berkuasa karena siapa tadi, saudara? Yesus Kristus. Jadi pemerintahan kita, kekuasaan, kita hidup dan berkuasa itu tidak lepas dari satu pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita hidup dan berkuasa karena Yesus Kristus. Ada satu hal yang penting bagi kita pagi hari ini. Yang pertama,
jadikan itu Yesus itu sebagai juru selamat pertama-tama. Lalu jadikan dia juga Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Amin saudara. Jadikan Yesus sebagai apa? Juru selamat kita, tetapi dia juga harus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Menjadikan Yesus sebagai juru selamat artinya kita bertobat, kita terima Yesus, kita diselamatkan, lalu kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan, kita dilepaskan masuk di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Harus lahir baru dulu, amin saudara. Harus bertobat dulu, baru kita bisa masuk di dalam apa? Kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupmu saudara. Itulah sebabnya Paulus berkata, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa maut, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Kolose pasal 1 ayat 12 dan 13, bisa baca di sana saudara. Nah, jadi Yesus itu harus menjadi juru selamat yang membuat kita bisa jadikan dia juru selamat supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita bisa punya akses untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tanpa Yesus, saudara tidak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaan. Amin saudara. Jadi bertobat, lahir baru, terima Yesus, dosa kita diampuni. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerima dia diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Amin saudaraku. Ya, dan kita ini anak Allah, kita anak raja, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan kita dipindahkan masuk di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kerajaan rohani. Amin saudara. Kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara senang, amin saudara. Jadi kita buka sehari ini kita masih jadi warga negara Indonesia, tetapi kita juga warga negara kerajaan surga. Amin saudara. Haleluya. Kita bersyukur. Oke. Apakah cukup jadikan Yesus sebagai juru selamat? Apakah cukup diselamatkan? Kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi tidak sampai di situ. Saudara tidak akan bisa memerintah sampai saudara jadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saudara. Amin saudara. Kita tidak akan mungkin diselamatkan terus bisa berkuasa, bisa memerintah kalau Yesus sendiri tidak memerintah, tidak menjadi raja di dalam hidup kita saudara. Amin saudara. Ada banyak orang Kristen hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah menjadikan dia Tuhan dan Raja yang memerintah di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka cukup puas dengan keselamatan, tetapi mereka tidak pernah hidup dan berkuasa saudaraku. Itulah sebabnya saudara, mari kita jadikan Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia juga adalah Tuhan dan Raja yang memerintah dalam hidup kita. Ketika Yesus memerintah dalam hidup kita, kita pun akan memerintah di dalam hidup ini. Amin saudara, amin, haleluya. Jadi Yesus memerintah dalam hidup kita, itulah yang membuat kita mau memerintah saudaraku. Jadi jadikan dia Tuhan dan Raja. Maukah kita tunduk kepada Raja di atas segala raja? Kalau saudara jadikan dia Tuhan dan Raja di dalam kerajaan rohani, ada aturan yang kita harus patuhi saudara. Taat, tunduk untuk segala aturan di sana saudaraku. Ikuti semua perintah yang Raja di atas segala raja katakan kepada kita. Amin saudara. Baru kita bisa memerintah. Banyak anak-anak Tuhan itu saya katakan tidak bisa memerintah sebagaimana yang Tuhan inginkan, karena mereka tidak pernah mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Hidupnya itu maunya sendiri saudaraku. Mau lakukan kehendak sendiri, ikuti maunya sendiri. Kalau saudara hidup seperti ini, bagaimana saudara bisa memerintah bersama Yesus? Tidak mungkin. Yesus harus betul-betul jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Disitulah baru saudara betul-betul memerintah bersama dengan dia. Karena engkau tidak sendiri, amin saudara. Pemerintahan Yesus adalah pemerintahan saya dan saudara juga. Oh, bagaimana saudara nggak bangga kalau kita memerintah bersama dengan Tuhan. Karena dia memerintah dalam hidup kita. Pagi hari ini saudaraku, ini hal yang pertama penting. Jadikanlah Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu, supaya engkau pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin saudara. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Raja, supaya dia memerintah hidup kita, dan kita pun ikut memerintah bersama-sama dengan dia saudara. Ini yang Tuhan mau saudaraku. Lalu yang kedua, yang saya mau tekankan kepada kita sebagai anak-anak raja, hidup dan berkuasa
Saudara, apa yang harus kita lakukan selain kita jadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, Raja kita. Tuhan mau saudara, mari kita gunakan, saudaraku, hak-hak istimewa yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai anak-anak kerajaan. Saudara, gunakan apa saudara? Hak-hak istimewa sebagai anak-anak raja. Amin saudara. Di dalam kerajaan rohani, kita punya hak istimewa. Nah saudara, beberapa waktu ini saya sebetulnya enggak hobi nonton ya film gitu, paling jarang saudara. Tapi ketika saya buka HP saudara, biasanya orang tuh suka postingnya. Nah ada satu film yang sangat menarik itu berbicara tentang kerajaan-kerajaan saudara. Dan itu kesukaan saya saudara. Nah sekalipun tidak hobi, terlalu suka nonton film, tetapi yang menarik bagi saya memperhatikan saudara, itu terinspirasi juga saudara, khotbah ini terinspirasi dari film itu saudaraku, cerita itu. Kenapa? Saya melihat ya di dalam sebuah kerajaan itu begitu luar biasa, seorang raja bahkan pangeran saudara yang ada di dalam kerajaannya itu saudaraku. Wow, kalau saya perhatikan, saya tidak melihat dulu kekayaan apa yang ada di dalam kerajaan, tetapi bagaimana caranya mereka bersikap, bagaimana caranya mereka bertindak, ketika mereka duduk di meja makan, bagaimana caranya mereka makan, saudara. Itu semuanya kayak apa ya? Teratur banget kayak gitu loh, saudara, rapi, saudara. Lalu ketika mereka jalan, saudaraku, baik itu raja maupun pangeran, saudara, saya memperhatikan semua orang begini. Apa tuh? Tunduk, sampai lewat saudara baru angkat kepala, saudaraku. Bahkan sekalipun pangeran itu begitu kecil, saudaraku, dia pun dihormati, dia katakan yang mulia akan lewat. Saudara perhatikan, yang mulia padahal masih kecil, saudara. Begitu dihormati, saudaraku. Dikawal begitu ketat, saudaraku, karena mereka ada di dalam sebuah kerajaan, saudara. Nah, film-film ini sebetulnya saudara sebuah cerita, tapi sebetulnya itu adalah gambaran dari kerajaan pada zaman dulu ya. Jadi raja itu begitu dihormati, bahkan semua seisi istana itu dihormati, khususnya keturunan anak raja, baik itu laki maupun perempuan, putri-putri raja itu begitu dihormati. Saudara perhatikan, apalagi yang saya perhatikan, selain mereka jalan, orang semua pengawalnya semua tunduk menghormati mereka. Cara mereka berpakaian, saudara. Apakah di dalam kerajaan ada orang yang berpakaian compang-camping, saudaraku? Tidak ada. Yang saya perhatikan semua, saudara, mulai dari raja sampai ke putra raja, putri raja, saudara, itu pakaiannya indahnya minta ampun, saudara. Bagus. Wow, saya bilang, pakaian anak raja aja bagus-bagus, apalagi bapaknya ya. Jadi pakaiannya itu mewah, bagus, saudaraku. Nah, yang menjadi inspirasi bagi saya, saudara, ketika kita tinggal dalam kerajaan rohani, saudara, dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, apa sebetulnya menjadi hak istimewa kita, saudara, yang harus ada pada kita? Amin, saudara. Kalau kita mau hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus, kita harus gunakan hak-hak istimewa kita sebagai anak-anak raja. Apa itu hak istimewa kita sebagai anak raja? Sebagai orang yang memerintah, sebagai orang yang hidup dan berkuasa, saudara. Nah, kita melihat hak istimewa kita punya otoritas, amin. Amin. Ya, kita punya kuasa, amin. Kita punya kekuasaan, amin. Hak istimewa kita apa? Saudara, kita punya kemuliaan, amin. Kita punya kebesaran, amin. Kita punya kehormatan, amin. Kita punya kemasyuran, amin, saudara. Kita punya keamanan, amin, saudara. Kita punya kedamaian, saudaraku. Dan banyak hal yang saya bisa katakan kepada saudara. Perhatikan, raja itu punya otoritas. Raja itu punya wewenang, amin, saudaraku. Dia punya kekuasaan, dia punya kemasyuran, dia punya kehormatan, dia punya kemuliaan, saudaraku. Aman, saudara. Ketika mereka jalan dikawal, ada keamanan, ada kedamaian, ada kebebasan, amin, saudaraku. Bebas, saudaraku. Di dalam kerajaan itu, dia merasa aman, merasa bebas, saudara, merdeka, saudara, di dalam kerajaan secara lahir. Nah, begitu juga, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan.
Kalau kita hidup dan berkuasa, Tuhan mau gunakan hak istimewa saya dan saudara. Amin saudara. Gunakan hak istimewa saudara. Tidak sedikit dari kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau jujur saudara, kadang-kadang kita hidup itu di taraf yang paling rendah dari kehidupan rohani kita saudara. Karena kita tidak tahu menggunakan hak istimewa kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Banyak yang hidup pada taraf rohani yang sangat rendah. Tidak sesuai kalau kita sebut kita anak raja, anak Allah saudara. Tapi hidupnya itu taraf rohaninya itu di bawah saudaraku. Yang seharusnya kita menikmati, gunakan apa saudara? Kita punya otoritas, amin saudara. Itu hak istimewa saudara. Kita punya kuasa, kita punya wewenang, amin saudaraku. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 10 ayat 19, aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan engkau. Amin saudara. Wow, kita punya apa? Kuasa, punya power, punya otoritas. Itu hak istimewa kita yang ada di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa tidak menggunakan itu saudara? Kenapa engkau menghadapi masalah kalah padahal engkau tahu engkau punya otoritas? Engkau punya wewenang, amin saudaraku. Kau punya power di dalam kehidupan untuk memerintah atas keadaan. Itu hak istimewa. Kita punya kehormatan. Wow, di dalam kerajaan rohani kita ini terhormat, amin saudara. Saudara, saya percaya ketika setiap orang yang berhadapan dengan Pangeran Charles, mereka akan segan dengan dia. Dengan Putri Diana yang sudah meninggal sekalipun dia istri pangeran, orang pasti akan hormat. Benar saudara? Kemana-mana mereka pergi mereka dihormati. Kenapa? Karena mereka anak raja. Saudara, bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk hormat dari manusia. Tidak saudara, tidak. Maksudnya di dalam kita memerintah tuh ada keseganan gitu loh saudara. Ketika orang lihat kita, orang lihat sesuatu di dalam diri kita. Amin saudaraku. Ketika mereka lihat kita, mereka lihat Yesus hidup di dalam kita. Amin saudaraku. Dan orang tidak main-main saudara. Saya dan saudara ini orang-orang yang luar biasa. Amin saudara. Di dalam kerajaan rohani kita adalah orang yang luar biasa. Kalau kita di luar mungkin orang tidak menganggap kita apa-apa. Tapi ingat saudara, kita begitu terhormat saudaraku. Kita begitu mulia. Kita begitu agung di hadapan Tuhan. Kita begitu termasyur saudara. Karena memang kita ada di dalam apa? Kerajaan rohani, kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, gunakan hak istimewa saudara. Engkau punya otoritas, amin. Engkau punya kuasa, engkau punya wewenang, engkau punya segalanya yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Gunakan itu sebagai orang-orang yang memerintah di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan rohani. Jangan sampai kita dikalahkan saudara. Ada banyak hal. Hak istimewa kita menikmati sukacita yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera yang berlimpah dari Tuhan, amin. Kekuatan yang berlimpah-limpah, penghiburan yang berlimpah-limpah, itu semua hak saya dan saudara. Kita harus hidup lebih dari pemenang, amin saudaraku. Bukan dikalahkan saudara. Hidup kita lebih dari pemenang. Saudara, adakah kita menikmati seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidup lebih dari pemenang? Adakah kita menikmati damai sejahtera yang melampaui akal kita, saudara? Luar biasa loh, saudara, perhatikan damai sejahtera yang apa? Melampaui akal. Sulit dipikirkan, saudara. Tetapi itu yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Adakah damai sejahtera itu memerintah di dalam hidup kita, saudaraku? Ataukah kita diperintah oleh keadaan? Ketika uang ada, damai. Ketika tidak ada uang, kehilangan damai sejahtera. Adakah damai itu memerintah? Ataukah keadaan yang memerintah? Kalau bulan baru masih gaji besar, damainya banyak saudaraku. Sukacitanya penuh. Tetapi tanggal sudah mulai berjalan, tanggal tua, damainya mulai berkurang. Sukacita mulai berkurang. Kalau itu yang terjadi, saya yakin dan percaya engkau tidak sedang memerintah. Amin saudara. Ya, jujur, kalau itu yang terjadi engkau bukan memerintah. Tidak ada damai yang memerintah dalam hatimu, sebaliknya keadaan yang memerintah engkau.
Oh, banyak hal saudaraku yang Tuhan sediakan bagi kita secara berlimpah-limpah di dalam kerajaan. Seharusnya kita berpakaian kerajaan, amin. Bukan berpakaian seperti seorang pengemis, bukan berpakaian seperti seorang gembel saudaraku, bukan berpakaian orang miskin, amin saudaraku, yang suka mengemis di hadapan Bapa kita di surga. Kita kadang-kadang jadi anak-anak Tuhan saudara, saya heran, kenapa harus selalu minta. Kadang-kadang banyak pengemis rohani dalam gereja saudaraku. Padahal Tuhan sediakan bagi doa itu tidak salah, minta itu tidak salah. Tapi saya percaya kita punya hak untuk mengambil itu. Amin saudaraku. Yang ada di dalam kerajaan Bapa kita. Jadi orang Kristen jangan selalu mengemis sama Tuhan saudaraku. Jangan punya mental miskin di hadapan Tuhan. Boleh miskin di hadapan Allah, rendah hati, tapi bukan sebagai seorang pengemis. Nah kadang-kadang terjadi justru pakaian kita bukan pakaian kerajaan, pakaian yang indah, tetapi pakaian pengemis saudaraku, pakaian orang miskin saudara, pakaian orang susah secara rohani kayak gitu. Pakaian apa lagi yang kita pakai saudaraku? Kadang-kadang kita berpakaian apa? Kelemahan, kita berpakaian sakit hati, kita berpakaian iri hati, kita berpakaian kekecewaan saudaraku, kita berpakaian putus asa, kita berpakaian stres, depresi, dan sebagainya saudara. Apakah itu pakaian kerajaan? Bukan, amin saudaraku, amin. Saya mau katakan itu bukan pakaian kerajaan saudara. Itu pakaian dari dunia saudara. Orang dunia boleh mengalami semuanya itu saudaraku. Tetapi anak-anak raja, kita raja-raja ini, kita tidak mengalami hal seperti itu. Karena engkau memerintah, engkau yang berkuasa atas keadaan itu saudara. Hari ini kalau saudara karena gara-gara corona, saudara berpakaian kelemahan, berpakaian ketakutan, berpakaian kekhawatiran, berpakaian kecemasan, saudara sadarlah bahwa seharusnya tidak seperti itu saudara. Karena kita punya pakaian kerajaan, amin saudara, haleluya. Kita punya pakaian yang indah-indah, punya otoritas, punya kuasa, punya wewenang. Semua yang Tuhan kasih buat kita saudara. Kenapa harus kalah, kenapa harus takut, kenapa harus khawatir, kenapa harus cemas akan keadaan ini saudaraku. Padahal kita tinggal dalam kerajaan Bapa kita yang kaya, amin saudara. Oh saudara anak-anak Tuhan, dengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan mau kita bangkit saudaraku. Di tengah-tengah keterpurukan saat ini, Tuhan mau kita bangkit supaya kita jadi berkat. Amin saudaraku. Supaya kita bisa menjadi penyalur yang berkelimpahan di tengah-tengah kesulitan, kesusahan. Mungkin kita tidak punya banyak uang saudara, tetapi rohani kita bisa jadi berkat bagi banyak orang saudara. Beberapa hari ini saudara, terus terang saya banyak sekali dapat telepon. Banyak orang yang kecewa, anak-anak Tuhan kecewa, sakit hati, putus asa saudara. WA saya itu penuh dengan berbagai macam orang yang kepingin, Pak tolong doakan saya. Saya bilang aduh Tuhan, ini corona lagi corona. Tidak bisa bebas melayani kayak dulu, tetapi itu yang terjadi. Apakah saya akan tolak? Tidak saudaraku. Saya akan melayani mereka, karena memang mereka lagi butuh semuanya, amin saudaraku. Jadi saudara, hari-hari memang kita perlu berhikmat, pakai hikmat dari Tuhan. Tetapi saya tahu, mereka lagi butuh Tuhan. Mereka lagi ingin ditolong Tuhan. Itulah sebabnya kalau saya Tuhan kasih dengan berlimpah, saya akan bagikan itu kepada mereka. Saya tidak akan tahan itu, amin saudara. Jadilah penyalur bagi mereka di tengah-tengah kesusahan. Kalau saudara punya uang, jadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Ya, di tengah-tengah corona, saya bisa beli sembako saudara dalam jumlah yang cukup banyak saudaraku. Lalu saya bagikan kepada tetangga-tetangga saya saudara. Karena mereka lagi susah saudara. Pekerja-pekerja buruh bangunan, saudara kerja di kebun. Lalu saya naik di tempat saya, Jalan Rumbia itu di bukit saudara. Saya masuk sampai ke atas gunung-gunung. Saya lihat banyak sekali orang yang hidupnya susah saudara. Tergeraklah hati saya. Saya punya berkat ada saudara. Saya tidak mau egois, saya beli sembako sampai berapa kali. Saya naik, saudara saya bilang nanti datang ke rumah, ambil sana. Saya kasihkan mereka saudara. Kenapa saudara? Karena mereka lagi butuh. Amin. Ya. Saudara jangan egois kalau saudara punya lebih. Kalaupun itu tidak secara jasmani, rohanimu. Kasihkan ke orang. Ini waktunya. Saya percaya ini saatnya di mana kita menuai saudaraku, amin.
Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai gereja GKKD untuk menjadi penyalur yang berkelimpahan bagi kota Samarinda. Amin. Bagi orang lain. Itu ada, saudara. Gunakan hak istimewa, saudara. Jangan pakai pakaian compang-camping. Jangan pakai pakaian gembel, pakaian pengemis, saudaraku. Jangan hidup dalam sakit hati, tersinggung, gampang marah dan sebagainya. Sudahlah, lewati itu semua. Amin, saudara. Kita mau jadi berkat bagi orang lain. Ada satu kisah, saudara, yang menarik. Ada seorang wanita namanya Nyonya Hetty Green. Hetty Green ini dia tinggal di Amerika di sebuah kota. Hidupnya sangat tertutup, dia selalu mengisolasi dirinya, saudara. Dia tinggal di dalam satu rumah dan selalu menutup diri. Nah, jarang bergaul dengan orang lain, saudara. Hetty Green, ternyata, saudara, wanita yang menutup diri ini mewarisi saham perusahaan kereta api sebanyak 20 juta dolar. Cukup banyak ya. Tetapi dia tinggal menutup diri, tidak mau, saudara, untuk bergaul dengan orang lain. Nah, suatu ketika, perhatikan berapa saham perusahaan yang dia dapatkan? 20 juta dolar. Itu berapa puluh tahun yang lampau itu. Ini kisah nyata, saudara, bukan cerita biasa. Kisah nyata. Nah, suatu waktu Nyonya Hetty Green ini meninggal, saudara. Waktu dia meninggal, orang datang melayat dia. Lalu ketika mayatnya pas mau dimandikan, orang begitu kaget, saudaraku. Kagetnya kenapa? Ternyata wanita yang punya saham perusahaan 20 juta dolar ini minta maaf, saudara. CD-nya itu, tahu CD? Apa itu orang sini bilang? Ayo ngomong dong. Yang di rumah CD itu apa sih? Underwear ya? Sempaklah kata orang sini, saudaraku. Gak apa-apa, Santo bilang sempak aja susah banget sih. Ketawa. Saudara, CD-nya, saudara perhatikan. CD-nya itu dari apa, saudara tahu? Aduh, memalukan banget, saudara. Ketika dimandikan, saudara, pakaian dalam itu, underwear-nya itu terbuat dari karton potong-potong, saudara. Dari koran yang disambung-sambung untuk dijadikan apa? Pakaian dalamnya. Ini kisah yang benar, saudara. Padahal punya kekayaan berapa puluh juta dolar? 20 juta dolar. Oke. CD-nya dari potongan-potongan koran, saudaraku. Mengerikan. Mengapa dia lakukan itu? Supaya dia bisa menabung banyak. Tetapi, saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah Nyonya Hetty Green menikmati hak-hak istimewanya, menikmati kekayaannya? Tidak sama sekali. Betul ya? Orang celana dalam aja pakai koran potongan, saudaraku. Saya percaya suku-suku yang ada di pedalamanmu tidak akan melakukan hal seperti itu, saudara. Daun pisang masih lebih bagus, saudara, dari koran bekas. Iya kan? Iya, banyak daun-daunan kan kalau kena angin, kalau kena hujan tidak bisa tembus gitu. Kalau koran langsung robek, saudaraku. Malu luar biasa, saudaraku. Tapi itu kenyataan yang dialami oleh siapa? Hetty Green, saudara. Catat namanya, Nyonya siapa? Hetty Green. Punya kekayaan berapa? 20 juta dolar. Tapi CD-nya dari apa? Karton potong atau koran potong-potong, saudara. Dia tidak menikmati hak istimewanya. Dia tidak menikmati kekayaan yang sesungguhnya. Nah, saudara, sama dengan kita orang Kristen, saudaraku. Kita punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Di dalam kerajaan Bapa kita. Tetapi kadang-kadang kita hidup seperti ngeri, seperti Nyonya Hetty Green, saudaraku. Tidak bisa menikmatinya. Aduh, sayang banget, saudara. Hari ini, saudara, perhatikan. Jangan jadi seperti apa Nyonya Hetty Green, saudara, kaya tapi tidak menikmati. Oh, Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus mau engkau menikmati secara berlimpah-limpah. Dia mau kasih itu bagi saya dan saudara pagi hari. Luar biasa, saudara. Gunakan hak-hak istimewa, saudara. Lalu kita melihat untuk tinggal di dalam kerajaan rohani, saudara, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kerajaan rohani, kerajaan Tuhan kita Yesus, ada sumber-sumber kekayaan yang melimpah. Coba kita baca Efesus 1 ayat 3, saudara, perhatikan.
Efesus 1 ayat 3. Coba satu orang baca kalau sudah dapat. Efesus 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata apa sih itu, saudara? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terus? Ya, yang dalam siapa? Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam apa? Surga. Amin. Saudara, segala berkat rohani, bukan sebagian, bukan seperempat, bukan setengah, tetapi segala, semua berkat itu Tuhan sediakan bagi kita lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Amin, saudara. Bahkan Paulus berkata, di dalam Yesus kita semua menerima segala kepenuhan Allah. Amin, saudaraku. Semua terjadi, diam di dalam Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32 juga firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus, tetapi yang memberikannya bagi kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan siapa? Yesus. Amin, saudara. Bapa tidak menyayangkan Yesus bagi kita, Dia memberikan bagi kita. Dan Paulus berkata, Ia telah memberikan semua, mengaruniakan semua bagi kita yang ada di surga, saudaraku, lewat Yesus Kristus. Gunakan itu, saudara, sumber-sumber yang ada di dalam kerajaan surga yang begitu kaya, yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saya dan saudara secara berlimpah-limpah. Dan perhatikan, semua tergantung dari kita. Amin, saudara. Bukan tergantung dari Tuhan. Dia sudah kasih itu. Di dalam Dia seluruh kepenuhan Allah itu diam, saudaraku. Di dalam Yesus semua sudah dikasih oleh Bapa. Semua kembali lagi kepada saya dan saudara, bukan tergantung Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa menggali semua kekayaan rohani itu, saudaraku, yang ada di dalam kerajaan surga. Gali semua sumber-sumber itu, lalu saudara ambil, manfaatkan semua untuk hidup saudara yang sudah dikaruniakan di dalam apa? Yesus. Saudara, saya mau katakan, Bapa di surga tidak pernah pilih kasih. Amin, saudara. Dia tidak pernah membedakan ini anak emas, anak perak, anak tiri. Tidak ada. Amin, saudaraku. Ya, Bapa di surga itu tidak pilih kasih, saudara. Jadi kalau engkau bilang Bapa pilih kasih, tidak. Saya katakan, Bapa perlakukan kita dengan kasih yang sama. Amin. Tidak ada anak tiri. Amin, saudara. Apakah engkau merasakan dianak tirikan oleh Tuhan? No, amin, saudara. Apakah engkau anak perak? Tidak. Apakah engkau anak emas? Tidak, saudara. Kita semua diperlakukan dengan kasih Bapa yang sama. Amin, saudara. Nah, masalahnya penerimaannya itu tergantung dari Anda dan saya. Itu saja. Semua Tuhan kasih kok. Jadi cara kita menerima itu yang berbeda. Tetapi kasih Tuhan itu tetap sama. Nah, cara kita menerima berbeda itu bagaimana? Begitu ketika, saudara, bedanya karena waktu kita menggali itu, saudara. Kekayaan, sumber-sumber. Semakin engkau menggali, semakin dalam, semakin engkau mendapatkan harta karun surgawi yang banyak dalam hidup saudara. Amin. Amin. Bagaimana jemaat di rumah? Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan saudara, Bapa di surga tidak pernah pilih kasih, saudaraku. Saya tidak pernah merasa dalam hidup ini Tuhan perlakukan saya dengan tidak adil. Dia perlakukan saya dan saudara dengan kasih sama. Tuhan tidak bilang, oh ini karena Pak Simon pendeta, Pak Ailison pendeta, mereka beda dengan jemaat. Tidak ada, amin, saudaraku. Tidak ada cerita itu di dalam Alkitab, saudaraku. Kita semua sama di hadapan Bapa. Hari ini saudara, Tuhan mau manfaatkan sumber-sumber kerajaan itu, saudara. Gali, cari saudara dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan itu untuk kehidupan rohani, saudara. Tuhan mau kita kaya secara rohani. Kita berlimpah-limpah secara rohani. Amin, saudaraku. Jangan jadi seperti Nyonya Hetty Green tadi, saudaraku. Manfaatkan itu, saudara, dalam kehidupan kita. Nah, bagian terakhir, saudara. Di dalam hal apa saja saya dan saudara hidup dan berkuasa, saudara. Hal pertama yang saya mau katakan, singkat saja. Saudara sebagai orang yang percaya firman Tuhan berkata bahwa kita hidup dan berkuasa atas dosa. Amin, saudara. Hidup dan berkuasa atas apa? Dosa. Coba kita lihat Roma pasal 6, saudaraku.
Tadi Roma 5, kita lihat Roma pasal 6, ayatnya yang ke-14. Hidup dan berkuasa atas dosa. Dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh apa? Dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Coba pasal 5 ayat 21, saya ulang. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Perhatikan saudara, ketika kita tinggal di dalam kerajaan rohani, Tuhan mau kita hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa atas dosa, saudaraku. Paulus berkata kamu tidak akan dikuasai lagi oleh apa? Dosa. Dosa tidak memerintah lagi. Dosa tidak menguasai lagi saudara hidup kita. Karena sebaliknya kita hidup dan berkuasa menang atas dosa saudara. Dan firman Tuhan berkata itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara perhatikan, kasih karunia itu bukan hanya diberikan supaya kita menerima keselamatan. Tetapi di dalam kasih karunia itu ada kemampuan untuk menang atas dosa. Amin saudara. Ya. Jadi kasih karunia itu memampukan kita untuk bisa menang atas dosa saudaraku. Nah ini yang paling penting. Jadi saudara perhatikan. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya melepaskan diri dari dosa, ada dua kemungkinan saudaraku. Yang pertama, karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan diri. Tetapi yang kedua, kita tahu tetapi kita tidak mau dilepaskan. Itu saja. Kalau kita anak Tuhan masih hidup dikuasai terus oleh dosa, perhatikan. Mungkin Anda tidak mengerti firman Tuhan bagaimana terlepas dari segala ikatan. Tetapi yang kedua saya mau kasih tahu, engkau tidak mau dilepaskan dari dosa. Itu saja. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, dosa kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sebaliknya kita menang atas dosa. Amin saudara. Saya tahu kita semua punya kekurangan, kelemahan. Tetapi kasih karunia Bapa memampukan kita untuk menang atas semuanya. Amin saudara. Apalagi saya lihat banyak anak muda di gereja GKD. Sekalipun engkau muda, engkau punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Ya, hari ini kita menang atas dosa. Lalu saudara, hidup dan berkuasa atas apa? Setiap keadaan yang terjadi saudara. Sebagai orang percaya, saya mau katakan seharusnya kita yang menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita. Amin. Kita yang berkuasa atas keadaan, bukan keadaan yang berkuasa atas hidup kita. Kalau saudara baca kehidupan Paulus Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-37, di sana saudara kita temukan daftar-daftar. Paulus membuat sebuah daftar tentang kesusahan, tentang penderitaan yang dia alami saudara di dalam kehidupan sebagai seorang rasul dan pelayanannya saudara. Di situ dikatakan saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik penindasan, penganiayaan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan sampai maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam ayatnya yang ke-37 Paulus berkata, di dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin saudara. Luar biasa. Apakah Paulus tidak mengalami kesusahan? Banyak, lebih banyak dari saya dan saudara kok. Semua dia daftarkan ini. Ini baru di Roma pasal 8 saudara. Belum saudara baca Korintus. Banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Paulus. Tetapi saya bersyukur ayat 37. Lebih dari apa? Pemenang. Di dalam semuanya. Di dalam apa? Penderitaan tadi. Di dalam kesesakan. Di dalam kesusahan. Di dalam penganiayaan. Dalam kelaparan. Ketelanjangan. Kesesakan dan sebagainya. Kita lebih dari pemenang. Jadi kitalah yang menguasai keadaan. Bukan keadaan yang menguasai kita. Amin saudara. Corona harus tunduk di dalam nama Yesus. Amin saudara. Bukan kita yang kalah ketakutan karena corona. Ada yang mati bukan karena kena virus, tetapi karena terlalu takut saudaraku. Jangan sampai saudara takut. Kita lebih dari pemenang. Bahasa aslinya lebih dari pemenang itu artinya menang telak. Wow, dahsyat. Menang apa? Telak. Jadi tidak ada satu poin kemenangan pun yang didapatkan oleh masalah tadi. Paulus ambil semua. Paulus rebut semuanya. Itulah sebabnya dia berkata, kita lebih dari pemenang. Kita menang telak, kita menang mutlak. Karena Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara.
Ya, ini yang Tuhan mau. Lalu dalam hal apa? Kita harus hidup dan berkuasa. Kita harus menang atas emosi dan perasaan kita. Ya, ini paling penting saudara. Perhatikan, tidak hal apapun yang lebih merusak hidup saya dan saudara kalau saudara mulai berjalan di dalam emosi, ikuti perasaan. Itu merusak di dalam hidup kita saudara. Orang kalau hidupnya ikuti emosi dikit-dikit pasti apa? Marah, betul enggak saudara? Jawablah sendiri. Kalau ikuti perasaan, saudara, kita akan kalah saudara. Kita tidak hidup di dalam alam emosi, alam perasaan, hidup dalam alam kehendak. Amin. Ya. Jadi kuasai emosi, kita menang atas emosi, atas perasaan saudaraku. Bukan emosi dan perasaan yang menguasai kita. Jadi kalau saudara terus ikut emosi, saudara pasti kalah. Percayalah. Dikit-dikit emosi saudara. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah dan sebagainya. Bagaimana saudara memerintah kalau hidup kita sebagai orang percaya seperti itu? Kuasai emosi, amin. Hidup dan berkuasa atas emosi dan perasaan. Saudara perhatikan, saya mau katakan, orang itu kalau hidup ikuti emosi itu seperti arah angin yang bertiup. Tergantung anginnya apa saudara. Angin sakal kah? Angin sepoi-sepoi basah kah saudara? Atau tofan? Atau tornado? Atau angin ribut saudara? Jadi kalau orang ikuti perasaan, dia seperti arah angin yang bertiup. Jadi kalau tofan datang pasti selesailah saudara. Kalau angin ribut datang pasti ribut saudaraku. Percaya enggak? Kalau Anda ikut emosi, kalau ada angin ribut datang, Anda ikut ribut. Kalau angin sepoi-sepoi dia tenang saudaraku. Sejuk adem banget, lagi. Tapi kalau topan, tornado datang, angin ribut saudara, kacau. Kita akan bisa lihat piring terbang, sendok terbang dan sebagainya saudaraku. Tapi saya percaya di gereja GKKD, jemaat GKD tidak ada yang seperti itu. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya. Berharap tidak ada yang seperti itu. Kalaupun kita diterpah oleh badai, topan masalah, kita bisa tenang di dalam Tuhan. Tapi tidak terbawa emosi, ikut ribut juga saudaraku. Jangan sampai. Saudara. Lalu apalagi saudara? Dua hal terakhir kita akan selesai. Kita akan berkuasa hidup atas rasa frustrasi di dalam kehidupan kita. Ada yang frustrasi di sini saudaraku? Orang yang frustrasi itu biasanya orang yang karena terhalang, karena tujuannya tidak tercapai saudaraku. Jadi kata frustrasi artinya tujuan yang terhalang. Orang frustrasi karena tujuannya tidak sampai saudara. Semakin besar hal yang penting ada dalam kehidupan kita saudara. Dan kalau itu tidak tercapai, rasa frustrasinya semakin besar saudara. Dan Tuhan mau saudara berkuasa atas ini saudara. Saya berharap tidak ada yang kecewa di tempat ini. Kalau ada yang kecewa gini, Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan mau pulihkan kita. Berkuasa atas rasa frustrasi, rasa kekecewaan yang disebabkan karena apa yang kita inginkan terhambat, terhalang, tidak terjadi dalam hidup kita. Membuat orang jadi frustrasi, saudara. Jadi kecewa. Bahkan frustrasi, kalau itu terus-menerus akan menimbulkan dampak stres yang paling berat dalam hidup kita. Itu menurut ahli-ahli psikologi. Orang kalau frustrasi pasti stres. Stres hantamnya kemana? Asam lambung saudara. Jadi kalau saudara yang suka sakit mah, saya sudah tahu apa penyebabnya saudara. Bukan karena engkau masuk angin karena lambat makan, tetapi karena banyak pikiranmu saudaraku. Saya sudah tahu saudara masalahnya. Haleluya. Saya sudah konseling banyak orang saudara. Oh, karena sakit mah. Ini tadi ibu yang saya mau layani besok ini mahnya parah saudara. Saya bilang ibu minta maaf saudara. Ibu tidak masuk angin kan? Tidak. Ibu tidak hamil kan? Jadi mules-mules kayak gitu? Tidak. Oh, berarti ibu lagi stres berat. Betul Pak. Itu yang saya mau didoakan katanya. Jadi kalau engkau sering asam lambung, saudaraku, perhatikan. Mungkin engkau lagi frustrasi, kau lagi kecewa saudaraku, bukan karena terlambat makan loh saudara. Saya sering terlambat makan saudara, tapi tidak pernah rasa asam lambung. Tetapi kalau saya banyak pikiran, hantam ke sini saudara. Nah itu jawabannya saudara. Tahu sudah sekarang, oh ternyata orang sakit lambung itu terlalu banyak mikir. Yang terakhir saudara, kita harus menang atas rasa takut. Amin. Haleluya.
Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam apa? Kasih. Saudara perhatikan, ketakutan itu sering menghambat kita untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini saudara, kalau orang takut, dia sulit untuk bisa maju. Padahal Tuhan punya rencana yang besar bagi hidupmu. Tapi kalau engkau hidup dengan rasa takut, kita sulit untuk bisa melakukan apa yang menjadi Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya hari ini, saudara, engkau harus hidup dan berkuasa atas rasa takut. Amin. Takut akan masa depan, takut karena belum dapat jodoh, takut kapan kawin, saudaraku. Buang itu jauh-jauh dari pikiran saudara. Betul nggak, saudara? Iya, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Saudara, orang yang takut itu hidupnya sebetulnya dia sedang membangun penjara bagi dirinya sendiri. Saudara suka atau tidak, orang takut sedang membangun penjara bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Engkau tidak bebas. Oke, itu sudah angkat apa tadi? Tandanya rondenya sudah mau selesai, saudara. Dan pas selesai kok. Sudah selesai. Oke, jangan takut, sudah selesai. Ini poin terakhir. Menang, hidup dan berkuasa atas rasa takut. Amin. Apakah hari ini saudara sedang takut? Mari kita jadi orang yang memerintah dan berkuasa atas rasa takut. Amin. Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita akan berdoa bersama-sama, baik kita yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saja kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengar bersama-sama. Oh haleluya, saudara, mungkin engkau hari ini sedang merasa keterpurukan, kita sedang merasa kalah di dalam hidup ini, saudara. Kita sedang merasa hidup kita dikuasai oleh keadaan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, kita hidup dan berkuasa karena Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan biarkan masalah mengalahkan engkau. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan engkau. Jangan biarkan rasa frustrasi mengalahkan engkau. Jangan biarkan emosi dan perasaanmu mengalahkan engkau. Engkau harus hidup dan berkuasa karena Yesus Kristus. Ambil semua otoritas, kuasa yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam kerajaan rohani yang berlimpah-limpah. Lalu gunakan itu atas masalah-masalah saudara, persoalan saudara. Saya mau katakan, hari ini kau lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Mari kita menyembah Tuhan bersama. Sikaralabasyakaralabashanda. Oh, bersyukur, bersyukur, haleluya. Oh, dimanapun hari ini kau ada, kau yang sedang mendengar firman Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan tercurah dalam hidupmu. Angkat tanganmu bersyukur untuk firman Tuhan. Oh, bersyukur karena engkau ada dalam kerajaan Yesus Kristus. Saya dan saudara hidup dan memerintah. Haleluya. Kepada Raja yang memerintah atas hidup. Terima kasih Tuhan. Kitalah yang menguasai keadaan, bukan keadaan yang menguasai kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pakai otoritas, pakai wibawamu untuk setiap kelemahan, setiap sakit penyakit. Oh, hari ini sembuh, hari ini pulih di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami lebih dari pemenang. Kami menang telak, kami menang mutlak atas semua masalah, atas semua persoalan hidup. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berpakaian keindahan, kami berpakaian kemuliaan. Terima kasih Bapa. Oh, mari saudara sembah Dia. Biar hari ini kita menang atas setiap keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Keadaan kondisi ekonomi, kondisi keuangan saudara. Kalau engkau menang atas semuanya, engkau tidak akan dikalahkan.
karena masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus semua tersedia dengan segala kelimpahan, baik itu berkat jasmani dan berkat rohani ada bagi kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Rabbi, syakara, syakara. Terima kasih, terima kasih Roh. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi ku sembah, Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang yang ada dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak tergoncangkan oleh situasi, keadaan, perasaan Tuhan. Tapi kami digerakkan oleh apa yang Kau katakan Tuhan, apa yang Kau firmankan kepada kami. Terima kasih, terima kasih. Bersuka cita menyambut firman-Mu, dan kami Tuhan mau menjadi pelaku dari firman itu, sampai firman itu yang menguasai kami Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan di rumah yang diberkati dengan firman Tuhan, siang hari ini lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Allah kita berfirman kepada kita hari ini. Amin. Kita lebih dari yang pemenang. Yes. Amin. Ya. Ya, saya mengingatkan untuk jemaat jangan lupa mengisi absen ya, untuk mempermudah aser melihat kehadiran jemaat. Kemudian ada linknya sudah di-share-kan, silakan mengisi. Yang lupa tadi saya lupa mengingatkan, silakan ya sebelum ibadah kita berakhir silakan diisi. Kemudian saya menyampaikan berita duka. Jemaat kita ada yang mengalami suasana kedukaan, di mana telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Opung Boru dari Joshua Simanjuntak yang tinggal di Lobakung, meninggal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari di Duri, Kabupaten Riau, di usia 58 tahun. Ya, segenap jemaat ikut berbela sungkawa. Kami juga merasakan duka cita. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus
yang memberi kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, dukung doa juga buat keluarga ini supaya Tuhanlah yang ada bersama-sama mereka di masa-masa berduka cita. Ya, kita akan memberikan persembahan. Saya ajak kita berdiri. Kota Jemaat yang di rumah juga berdiri. Kita dengan sukacita memberi persembahan, bukan sisa tapi apa yang ada pada kita. Amin ya, dengan sukacita. Yes, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Dia kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala raja. Tidak ada yang Allah seperti Allah kita. Amin. 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 Yes. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak
hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita yang ada di tempat, di jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya di akhir ibadah ini, saya merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada di tempat. Angkat tanganmu, biar pagi hari ini lawatan Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Engkau yang susah, engkau yang kecewa, engkau yang tawar hati, engkau yang takut. Janji Tuhan, pegang firman Tuhan pagi hari. Engkau tidak dikalahkan oleh keadaan. Engkau tidak dikalahkan oleh masalah. Engkau tidak kalahkan oleh sakit, penyakit, kelemahan. Sebaliknya hari ini saya percaya bahwa kuasa Tuhan, urapan Tuhan, hadirat Tuhan turun di dalam hidupmu. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Penuhi kami Tuhan, biar hadirat-Mu mencengkram setiap hati. Engkau angkat mereka Tuhan, angkat mereka. Jangan biarkan mereka hidup dalam keterpurukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah mengalir, kuasa-Mu dahsyat luar biasa. Nama percaya ini terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Ada terobosan di dalam hidupmu, ada terobosan rohani, ada terobosan keuangan, ada terobosan di dalam setiap masalah, ada terobosan ekonomi dalam nama Yesus, terobosan di dalam pekerjaan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Ada pemulihan hari ini. Tuhan jamah. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di sini. Oh Roh Kudus, lawat mereka, anak-anak-Mu yang ada di rumah. Sikaralaba kata karalaba sikaralaba sanda. Mari bangkitkan rohmu, sembah Bapa, sembah dia. Biar rohmu jadi kuat, rohmu jadi pulih. Engkau bangkit hari ini. Oh raba sakarabaka, ipapa karalaba sikata karalaba kata ipapa karalaba. Tuhan mau Engkau jadi kuat, Tuhan mau Engkau jadi kuat, Engkau jadi pemenang. Dalam nama Yesus, segala sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, ada kekuatan baru. Sikaralaba kata karalaba sikidadadadadabo. Oh haleluya. Biarlah sikaralaba sampai. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Ipapa karana mayanda rangko. Ipapa karala bakara. Yes, haleluya. Kesembuhan turun, kesembuhan terjadi, kekuatan baru. Tuhan sedang lepaskan kekuatan. Terima dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan ada di tempatmu, hadirat Tuhan ada di rumahmu. Kuasa Tuhan sedang dilepaskan saat ini. Terima dalam nama Yesus. Ipapa bakaralaba sikaralaba karalaba. Biarlah masih. Terima kasih Bapa. Terima itu dari Tuhan. Kau akan hidup dan berkuasa. Engkau hidup dan berkuasa. Karena Yesus Kristus memerintah di dalam hidupmu. Kita ada dalam kerajaan rohani. Kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Apapun boleh terjadi hari-hari ini, Engkau aman di dalamnya, Engkau tenang di dalamnya. Karena bukan hanya Engkau, tetapi Yesus bersama-sama denganmu. Itulah sebab kita akan memerintah atas setiap keadaan, atas setiap situasi, atas setiap masalah, atas setiap rasa emosi, rasa takut, rasa frustasi. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah dalam nama Yesus. Oh, terima kasih, pemulihan terjadi. Oh, haleluya. Sikarala bakarala basa. Terima kasih Bapak, berkati gereja GKK, berkati Pak Elison. Tuhan, pulihkan hamba-Mu itu. Kesembuhan yang prima dari Tuhan terjadi. Kekuatan yang prima terjadi atas hamba-Mu. Kesehatan yang luar biasa terjadi atas tubuhnya. Dia akan kuat sehat melayani Engkau, membimbing domba-domba yang Kau percayakan. Berkati Ibu Ami, istri, sebagai penopang di dalam pelayanan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga suami, istri, serta keluarga, Tuhan, anak-anak, Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan semua. Biar keluarga hamba menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini menyaksikan Tuhan live streaming Zoom. Tuhan Yesus, Engkau jamah lawat mereka. Hari ini terjadi pemulihan, hari ini terjadi kesembuhan, ada terobosan terjadi. Terima kasih, hamba percaya pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Di tengah-tengah kesukaran kami melihat ada pemulihan, ada terobosan-terobosan baru terjadi di dalam kehidupan anak. Engkau membedakan orang-orang yang beribadah kepadamu dengan segenap hati dan orang yang tidak beribadah kepadamu ya Tuhan. Oh, terima kasih, hadirat-Mu menyertai. Terima kasih Bapa di surga, pulihkan kami semua hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan. Bersyukur kepada Tuhan untuk hadirat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup. Bersyukur untuk firman yang meneguhkan hari ini. Aku percaya Engkau adalah keluarga, pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Oh, ada kekayaan rohani yang berlimpah-limpah dari Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan, penyertaan Tuhan nyata. Berkati apa yang mereka lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap pelayanan anak-anak Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, pakai mereka Tuhan untuk jadi berkat Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini ada banyak sekali orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan. Dan biar kami menjadi penyalur yang berlimpah-limpah bagi mereka Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah pada siang hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang melimpah-limpah, yang memampukan, menguatkan engkau, dan persekutuan dari Roh Kudus, penyertaannya akan menyertai, akan mengurapi, menguatkan, meneguhkan engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menyatakan diri pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya berkata amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik, ibadah raya kita sudah selesai. Kita yang merasa diberkati hari ini, angkat tangannya. Boleh ini boleh bersuara. Halo. Ayo.